Dan Allah setiap mau nurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Nah, jadi Allah nyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Kalian menyimak video sampai akhir? Dia bercerita, air liur Habib itu penuh dengan karomah. Gila tidak? Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama saya Bang Ojan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like-nya agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi yang sehat dan masuk akal. Jadi teman-teman ya, di dalam video saya beberapa hari yang lalu ya, mungkin kemarin ya, itu ada teman kita yang bilang begini, kalau ada oknum Habib ya yang bercerita kalau Allah ingin menurunkan azab itu harus meminta izin terhadap wali kutub ya. Lebih tepatnya ke arah wali kutub Habaib Ba'alawi. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak video itu sampai selesai. Dan ada yang derajatnya itu di luar itu. Jadi dia ini di luar jabatan, ibaratnya tentara sama Polri kan beda. TNI sama Polri kan beda. Nah ibaratnya ini Kutub dan Autad Abdal ini masuk ke tentara TNI, dan ini ada yang dia ini makomnya sendiri. Jadi nggak di dalam pengawasan yang dalam apa? Bintang-bintang jabatan ini. Enggak yang struktural. Enggak yang struktural. Kultural. Ada yang begitu. Non struktural. Jadi dia kultural. Ada yang begitu. Contohnya ada namanya di Yaman Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf. Itu ada. Di zamannya Habib Ali Al-Habsyi Sayyidul Maulid. Habib Ali Al-Habsyi enggak ada urusan sama dia. Walaupun Habib Ali kan dalam struktural paling apa? Paling tinggi. Cuman Habib Abdurrahman bin Ubaidillah tidak ada urusan sama Habib Ali tidak ada urusan sama dia. Karena apa? Beda ranah begitu ya. Beda apa istilahnya? Beda ranah ya. Beda bidang gitu. Ada yang model begitu. Dan tadi kembali ke tadi kutub. Siapa kutub zaman sekarang? Nah, kutub itu ada yang memang dia aulia sepakat bahwa dia adalah kutbuz zaman. Dia memang pemimpin zaman ini di dalam kutbiyahnya, kutubnya. Ada yang memang hanya sebagian yang tahu dan disembunyikan. Makanya kalau tawasul kan biasanya habaib ya. Kalau tawasul kan biasanya diakhiri dengan apa? Sebelum ila hadratin nabi al-fatihah. Biasanya sebelum itu kan wa manawa kutbuz zaman. Kan wa mana wa aslafna sholihun, dan yang niatkan para salaf kita, ya kan? Wa mana wa ajdaduna, yang diniatkan para datuk-datuk kita, para habaib. Terus wa mana wa kutbuz zaman, dan yang diniatkan kutub zaman sekarang. Wes nek ngono kan ya wes mesti masuk kan gitu. Enggak nyebut nama pun juga pasti masuk. Jadi begitu. Atau wa mana wa sahibul waqt. Sahibul waqt, ana sahibul bait. Iki rumah ini sahibul baitnya saya. Sahibul waqt itu berarti sing duwe waktu saiki. Yang memiliki waktu. Ya kutub. Kan begitu. Dan Allah setiap mau nurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Zamannya Nabi Soleh, Nabi Soleh kan setiap mau ngadab satu umat kan pasti apa? Ngabari dulu kan begitu. Nah, setelah Nabi Muhammad boten wonten nggih khalifah, setelah zaman khilafah 30 tahun kata Nabi itu selesai, saiki gembur-gembur khilafah ku kan nyalai hadis kabeh kuwi. Ndak ngajine kurang adoh. Ya. Kurang piknik ya. Ngopine kurang kenceng. Nah, itu apa namanya? Yang menggantikan itu kan pewarisnya kan ya para apa? Aulia itu. Nah, jadi Allah nyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub.
Tapi kalau kutub tuh kesian, ya Allah. Warga sini masih bisa diharapkan, ibaratnya Semarang. Allah mau nurunkan sesuatu di Semarang misalnya. Kutub, ya Allah warga Semarang masih bisa diharapkan tobatnya. Terus saya yang nanggung. Karena sudah mubrom. Qadha Allah itu kan sudah apa? Mubrom, pun pasti kan ngoten kan. Sudah pasti terjadi yang di umul kitab nggih. Yang di Lauhul Mahfuz kan masih bisa dirubah. Kan yamhullahu ma yasha'u wa yutsbit. Bisa ada dihapus, bisa ada yang ditetapkan diteruskan. Tapi wa indahu umul kitab. Tapi yang di umul kitab tetap harus terjadi. Lah misal Allah, lah ini sudah di umul kitab. Ya aku sing natai ya Allah. Makanya wali-wali kutub itu kan banyak yang penyakitnya parah. Contoh, yang masyhur terakhir kali itu Habib niki. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Ini yang terakhir yang masyhur, semua aulia awali seluruh dunia sepakat. Semua ahli sufi dunia sepakat. Beliau kutub zamannya. Umurnya 100 lebih. Beliau di akhir hayat nggak bisa bicara. Sudah sampai nyun sewu. Sampai keluar apa? Air liurnya itu. Nah, tisunya itu yang gerebutan wong sak donya. Tisu liurnya beliau. Barokah kutub. Semua sekarang wali seluruh dunia itu sanad ilmunya ke beliau. Yang saya nyekel sanad. Sanad ilmu kan kayak rantai. Ibaratnya listrik itu nyambung ya. Meh dicetak-cetak ya ndak bakal apa? Nyetrum kan begitu. Nah, sanad ilmu kan begitu. Iki kabelnya rak nyambung ya rak nyetrum, ilmumu ya rak nyetrum. Tegangannya ra ono gitu. Kosong. Walaupun kabelnya komplit ya toh, instalasinya komplit ora nyambung setrum PLN ya rakyatnya tuh ya enggak bisa tuh ya. Nah ini beliau Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf sakit parah kenapa? Nanggung balak sak donya. Ibaratnya menurut beliau ini enggak pantas. Maksudnya jek iso diharapno tobaté tanggung gitu. Apa tadi itu dulu? Oh jadi wali waput. Ya apa? Asyad dukum balaan katakan Nabi. Al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Paling abot balak yang Allah turunkan paling berat kepada kalian kata Nabi Muhammad. Para nabi terus al-amsal fal amsal. Amsal itu ibaratnya yang persisi paling persis berarti yang mendekati derajat Nabi, mendekati terus begitu. Nanti nek pengen deket sama Kanjeng Nabi, ya balakmu oke. Nek kowe pengen santai-santai wae ya dadi wong biasa wae. Ora usah wali daya mau ya, wali santri, wali murid gitu ya kuwi wae wis ya. Ora usah sing abot-abot ya. Cobaane ringan kok ya, Riwan. Dari sekian cerita kan semua para minasada gitu. Mboten Dari Mbah Hamid, Mbah Khalil banyak. Ya. Kalau saya kan Habib jadi lebih apa? Ngertine Habib kan begitu toh. Berarti kalangan sendiri. Dari kalangan kiai ya banyak. Cuman kan saya nggak begitu menguasai apa sejarah apa para wali di kalangan kiai melebihi daripada kiai-kiai sepuh. Kan kiai-kiai sepuh pasti tahu. Seperti kiai-kiai wali Lirboyo pasti, Ahlul Bait Lirboyo pasti lebih kenal kan begitu. Di pelosok dari mana kan pasti lebih mengenal. Seperti Mbah Mun, anak-anaknya lebih mengenal Mbah Mun daripada orang lain kan gitu. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian percaya apa yang dia ceritakan? Apa yang dia bilang? Kalau menurut saya ya, itu sesat. Ya. Kenapa? Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengalami kejadian seperti itu. Nabi Muhammad ya, itu cuma mendapatkan wahyu, peringatan. Tapi kalau yang namanya azab, yang namanya bala, yang namanya musibah, yang namanya bencana, Allah tidak akan meminta izin. Karena apa? Allah itu Maha Pencipta. Dan dia juga berhak untuk menghancurkan sesuatu yang dia ciptakan. Apa yang dibilang oleh Habib ini, itu tidak masuk akal. Ya. Itu sama saja menghina Allah. Sama saja menghina Tuhan kita. Dan juga menghina Nabi Muhammad. Seolah-olah mereka itu leluhur mereka, ya, keturunan mereka lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Bencana loh.
bencana, Allah itu meminta izin terhadap leluhur mereka. Gila tidak? Sesat. Astagfirullah. Orang seperti ini ya, kalian percaya? Kenapa mereka sampai membuat cerita seperti ini? Karena rakyat kita memang dari dulu percaya yang namanya cerita goib, yang cerita berkaroma. Memang dari dulu itu kita itu percaya. Makanya mereka membuat cerita ya yang tidak masuk di akal, mereka kemas agar apa? Agar kita percaya terhadap mereka, agar kita mengakui mereka, dan agar kita menghormati mereka, agar kita menghargai mereka. Kalau saja mereka itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, dan juga leluhur mereka adalah orang yang sangat sakti, sangat hebat, sangat suci. Bukan hanya makhluk jin, setan, iblis, Allah pun meminta izin terhadap leluhur mereka. Tapi yang lebih parahnya itu, masih banyak orang yang percaya cerita seperti ini. Mungkin karena dulu, doktrin dulu yang membuat umat kita, rakyat kita, saudara kita, itu sangat sulit lepas dari genggaman para habib ini. Astagfirullah. Jadi inilah ya, alasan saya ya, mengapa saya itu selalu mengangkat cerita-cerita para habib, ya, polemik nasab. Karena ini, mereka ini melakukan pembodohan. Saya tidak mau ya, rakyat Indonesia, umat Indonesia, saudaraku, teman-temanku, kerabatku ya, mereka tipu dengan cerita seperti ini. Mereka tipu dengan menjual agama. Mereka tipu dengan cerita-cerita agama yang belum tentu benar. Jangankan belum tentu, pasti salah. Cerita itu ngawur. Kalian menyimak video sampai akhir. Dia bercerita, air liur Habib itu penuh dengan karoma. Gila tidak? Sampai segitunya. Dia menyucikan, dia bercerita bahwa Habib itu suci. Kalau kita punya akal yang sehat, punya pikiran yang masih sehat, ya, tidak mungkin kita percaya. Ya. Kecuali ya, orang-orang yang mau instan, berpikir mau instan, berpikir mau cepat, mungkin percaya. Tapi kalau kita yang berpikir, yang selalu menimang mana yang salah, mana yang benar, tidak akan mungkin masuk di dalam lingkaran mereka. Jadi untuk teman-teman ya, kita jangan pernah untuk kendor, untuk lupa, untuk malas mengingati saudara-saudara kita yang masih di dalam lingkaran mereka. Karena apa? Ajaran mereka ini sesat. Mereka ini bukannya mengajari kita ngaji, bukan mengajari cara bagaimana sholat yang benar, cara bagaimana membaca Al-Quran yang benar, cara bagaimana berkehidupan di masyarakat yang benar. Tapi mereka ini selalu bercerita bahwa leluhur mereka itu orang yang hebat, orang yang suci, orang yang dipandang oleh Allah, ya, orang yang derajatnya hampir sama dengan Nabi Muhammad. Malah banyak yang bercerita bahwa mereka itu lebih dari Nabi Muhammad. Bayangin, di mana? Di mana letaknya mereka itu, ajaran mereka itu bagus, di mana? Bisa-bisa ya, karena kita mengiringi orang seperti ini, kita termasuk orang yang sesat. Kita termasuk orang yang syirik, musyrik. Hati-hati loh. Astaga. Makanya saya itu selalu membuat konten ya, membahas masalah nasab, masalah cerita khurafat,
Karena apa? Saya tidak mau ya masyarakat saudara kita itu dibodohi terus-menerus. Saya tidak mau saudara kita, teman kita itu dibodohi. Dan ini mereka bercerita, mengemas cerita tentang agama, tentang leluhur mereka, agar mereka mendapatkan simpatis, kepercayaan kita, dan kehormatan kita. Untuk apa? Ujung-ujungnya memperkaya diri mereka sendiri. Dan ini jelas sering terjadi. Ya. Oke teman-teman, pesan saya jangan lupa untuk mengingati sesama saudara kita. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan hari ini untuk teman-teman. Semoga kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.